Para suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Dalam hari-hari penantian kita, baik pada masa Advent dan Prapaskah, selalu ada satu pekan yang disediakan oleh gereja untuk berhenti sejenak dari hari-hari itu, lalu kita melihat pesan yang lebih dalam di dalam hari-hari penantian dan pertobatan itu. Kalau dalam hari-hari pertobatan kita pada masa Advent, kita merayakan Minggu Gaudete, artinya Minggu Sukacita. Sedangkan dalam hari-hari pertobatan masa Prapaskah, itu kita merayakan Minggu Letare, artinya Minggu Bergembira. Kurang lebih makna ini sama. Pesannya adalah supaya kita melihat bahwa penantian kita itu sudah tidak lama, hari kelahiran Kristus itu sudah tidak lama, hari misteri Kristus, Paskah Kristus itu sudah tidak lama, maka kita perlu bergembira, bersukacita karena penebusan kita sudah dekat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada Minggu Prapaskah yang keempat ini, lewat gereja hari ini, Tuhan mewartakan kepada kita kebenaran tentang hati Allah yang tak terbatas kerahimannya. Kalau dalam kitab suci, perikop Injil hari ini, itu diberi judul tentang anak yang hilang. Intinya adalah bahwa hati Tuhan itu panjang sabar kasih-Nya. Ia Maha Pengampun atas orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Dua anak disebut dalam perikop kitab Injil hari ini, anak bungsu dan anak sulung. Anak sulung ini adalah gambaran orang yang jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa. Tetapi kemudian ketika dia menderita, lalu dia sadar bahwa ternyata hidup dalam dosa itu tidaklah menyelamatkan. Hidup dalam dosa itu tidak membahagiakan. Maka dia memutuskan untuk kembali kepada Bapa. Dalam kitab suci dia berkata, "Bapa, aku ini telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang dari upahan Bapa." Saudara-saudari, menarik apa yang dikatakan anak bungsu ini. Dia menyadari sungguh bahwa dia telah berdosa dan dia melihat bahwa di sana ada bapaknya dan dia yakin bahwa bapak itu mau menerima dia. Pertobatan seringkali membutuhkan dua hal ini, saudara-saudari. Bukan hanya seringkali, pasti. Orang harus menyadari sungguh-sungguh dosanya dan memutuskan untuk kembali. Barangkali yang sering terjadi dalam diri saya dan Anda sekalian adalah kita merasa jijik dengan dosa, tapi kita belum mampu untuk kembali. Maka keputusan itu penting sekali dalam pertobatan. Gereja selalu mengajak kita untuk buat keputusan. Bukan hanya mengakukan dosa, ada penitensinya, ada hal yang harus kita buat sebagai ungkapan konkretnya di dalam kehidupan. Anak ini, saudara-saudari, kembali kepada bapaknya, kembali ke jalan yang benar. Bertobat, menyadari dosa, juga keputusan untuk kembali kepada Tuhan, kita kembali ke hidup yang suci. Kemudian saudara-saudari, anak sulung itu adalah gambaran hati kita yang mewakili banyak orang yang seringkali memandang Tuhan tidak adil karena Tuhan berlaku adil bagi orang yang berdosa. Saya seringkali merasa begini, para saudara-saudari, kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa seringkali kita merasa
Tuhan itu tidak adil? Mengapa Tuhan berbuat demikian baik bagi orang yang saya pandang tidak baik? Lalu kita mulai mengeluh, Tuhan, dia kan tidak baik. Dia berbuat dosa, dia berbuat jahat. Tapi mengapa hidupnya lebih baik daripada saya? Di satu sisi mungkin benar keluhan saya, benar keluhan Anda. Tetapi saudara-saudari, mari kita melihat lebih dalam. Allah punya kewenangannya untuk memberi yang baik. Baik bagi orang itu hidupnya benar ataupun tidak. Di tempat lain, di perikop yang lain, ketika ada orang menggerutu kepada Yesus, mengapa engkau memberikan, mengapa diberikan haknya pekerja yang masuk pagi, siang, sore dengan jumlah yang sama? Apa jawaban Tuhan itu? Apa jawaban Tuhan? Di sana dikatakan, iri hatikah engkau kalau aku bermurah hati? Mungkin saya adalah representasi dari orang yang iri hati melihat Tuhan. Tapi saudara-saudari, perlu kita melihat lebih dalam. Belas kasih itu adalah kemurahan hati Tuhan. Itulah juga yang dialami oleh anak ini ketika dia datang kepada bapaknya. Anak bungsu itu, bapaknya langsung memberi dia hal yang paling baik. Dan dikatakan dalam kitab suci, bapaknya itu melihat jauh. Bapaknya sudah berlari dengan penuh belas kasihan. Bapaknya tidak menghakimi. Bapaknya mengampuni. Kalau Bapa saja mengampuni, mengapa saya dan Anda bersikukuh untuk menghakimi? Saudara-saudari yang terkasih, janganlah kita menjadi iri hati karena kemurahan hati Tuhan. Tapi mari kita juga belajar, bergembira, bersyukur kalau ada orang yang mengalami kasih Tuhan. Barangkali itu adalah titik awal bagi orang berdosa kembali kepada Tuhan. Dalam banyak hal, ketika orang mendapat pengampunan, ketika orang merasa dikasihi, disayang ketika dalam keadaan dosanya, dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina, jelas-jelas di hadapan hukum itu salah. Tapi Yesus itu tidak menghakimi juga. Tapi ada satu pesan penting dari Yesus, aku tidak menghakimi engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari yang terkasih, iri hati pada Tuhan yang berbuat baik bagi orang yang berdosa adalah sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memang bukan orang yang melakukan pelanggaran atas hukum Tuhan. Kesalahan mereka adalah satu, mereka menjadi pengamat-pengamat orang yang jatuh dalam dosa. Bila saya dan Anda sekalian adalah pengamat-pengamat orang yang berdosa, tidak akan ada kekudusan. Tidak akan ada pertumbuhan rohani yang baik. Karena kita akan saling mengintimidasi. Kamu berdosa atau tidak? Dia berdosa atau tidak? Saya lebih baik dari dia atau tidak? Hanya sebatas itu. Tidak ada rekonsiliasi, tidak ada pendamaian. Maka sama-sama kita tidak akan bertumbuh di dalam kasih. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan nasihat Santo Paulus ini. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mari kita berikan diri kita yang belum sempurna ini, yang hina ini, yang berdosa ini, didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, saya dan Anda sekalian dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita melanjutkan hari-hari pertobatan ini, beri hati kita untuk didamaikan dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bila kita sulit untuk mengampuni seperti Allah, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Yesus. Doa Bapa kami, di dalamnya ada sebuah kebenaran kuno yang memang itu menjadi kebenaran setiap orang yang beriman. Ampuni kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan tidak punya hak Anda, saya untuk membenci, untuk tidak mengampuni orang. Tapi kita telah memilih Kristus sebagai Tuhan, maka pengampunan ini adalah esensial, mendasar dalam hidup kita. Saudara-saudari,
mari kita mengampuni seperti hati Kristus yang datang untuk mengampuni, bukan untuk menghakimi. Tuhan memberkati.